pernah sendiri, jalan hidup ini selalu menyertai. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih-Mu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi Those who are filled with the Holy Spirit, start speaking in tongues. Mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari yaitu berbahasa roh. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Those who are not filled with the Holy Spirit, Mereka yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, hallelujah, you will receive the power of the Holy Spirit. akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Ya nama Sando. The Lord is saying, Dan Tuhan berkata, God is speaking to you. dan Tuhan berbicara kepadamu, Be still and
know that I'm God. Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. For I am the Lord your God who is in the midst of thee. Dan akulah Tuhan yang ada di tengah-tengah engkau. I'm here to bless you, my children. Aku ada di tempat ini untuk memberkati engkau anak-anakku. As you draw closer to me, Saat ketika engkau mendekat kepadaku, and I will draw closer to you. dan aku akan mendekat kepadamu. The loving Father Bapa yang mengasihi, is here to embrace you. dan dia ada di tempat ini untuk memeluk engkau. He loves you so much. Dan dia begitu mengasihi engkau. He wants you to know that you're very precious to Him. Dan dia mau engkau tahu bahwa engkau ini berharga di matanya. Your prayers moves God. Yaitu doamu itu menjangkau hati Tuhan. Kurabasha karalamantu rebasha. Inamantu rebasha karalabate namasi. Haleluya. Oh ya baralabashe de. Haleluya Jesus. Inamantu rebasha karalabasha. Inamantu rebate namase kirebasha. And the Lord said, my children, I've chosen you. Dan Tuhan berkata kepadamu bahwa anak-anakku, aku memilih kau. I've chosen you because that I wanted to bring glory to my name. Dan aku memilih kau karena aku mau membawa kemuliaan untuk namamu. God want to use each one of you to touch your nation. Bahwa Tuhan mau memakai setiap daripada engkau untuk menjamah bangsa. My children, you are special in my sight. Dan anak-anakku, engkau ini spesial, khusus di mataku. As you humble yourself before me, Saat ketika engkau merendahkan dirimu di hadapanku, then I'm raising a standard. aku sedang membangkitkan standar. As you draw closer to me, and I will draw closer to you. Saat ketika engkau mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Many lives are going to be touched through you. Banyak kehidupan orang-orang akan dijamah lewat engkau. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. God will take you to places that you've never thought of. Dan Tuhan akan membawa engkau ke tempat-tempat di mana engkau belum pernah pikirkan. That you carry the heartbeat of Jesus. Yang di mana engkau terus membawa detak jantungnya Tuhan. Thank you, Lord, Makasih Tuhan. that your hand is upon your people. Bahwa tanganmu ada di atas umatmu. Lord, for you have chosen them. Karena engkau telah memilih mereka. Because they are so special in your sight. Karena mereka begitu spesial, khusus di matamu. God showed me there's going to be a great revival in the midst of thee. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa akan terjadi kebangkitan, kebangunan rohani yang luar biasa di tempat ini. Many will be drawn, especially the Muslims, Dan banyak orang akan ditarik, khususnya orang Muslim. by your testimony. Lewat kesaksianmu. Many lives are going to be touched. Dan banyak kehidupan orang-orang akan dijamah. That's the heart of God. Inilah hatinya Tuhan. Father, I thank you, Lord. Bapa, aku berterima kasih. Lord, I pray, Father, all those who are here. Bahwa aku berdoa Tuhan setiap mereka yang ada di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. There's going to be a great expansion. Dan akan terjadi perluasan yang besar. This place is not enough. Dan tempat ini sudah tidak cukup lagi. As you pray earnestly, Kalau kau berdoa tak jemu-jemunya. God is going to bless you a bigger building. Dan Tuhan akan memberkati dengan gedung yang lebih besar lagi. Oh, Kuraba Shanda, Kuraba Shanda, Oh,
Hallelujah. Hallelujah. I see there's an expansion. Dan aku melihat ada perluasan. When you come and intercede and pray, Saat ketika kau datang berdoa syafaat, the devil wants to interfere and disturb and don't want to see people to be saved. dan si iblis berusaha untuk datang menghalangi, mengganggu untuk orang-orang tidak lagi datang kepada Yesus. Tetapi, Hallelujah. haleluya, You will see the breakthrough. dan kau akan melihat terobosan. When you pray earnestly, Kalau kau berdoa dengan sungguh-sungguh, hallelujah, haleluya, He will fulfill what He has said. dan dia akan menggenapi semua apa yang dia katakan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. He's the same unchanging God. Dan dia adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah He's the berubah. same yesterday, today, and forever. Dan dia adalah Tuhan yang sama sekarang, dulu, dan selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. As you humble yourself Saat ketika kau merendahkan dirimu and you call on me, dan terus memanggil aku. hallelujah. You Haleluya. have seen nothing yet. Engkau belum melihat lagi. Hallelujah. For I am your miracle working God. Akulah Tuhan pembuat mukjizat. And if I show you that I'm going to expand this territory, this place, Kalau aku yaitu mendapat penglihatan bahwa Tuhan akan memperluas yaitu tempat ini, teritori ini, hallelujah, you don't have to worry about your finances. He knows how to provide. dan kau tidak perlu khawatir tentang keuanganmu karena Tuhan yang akan menyediakan. Because we serve a big God, Karena kita melayani Tuhan yang besar, great and mighty God. Tuhan yang maha besar dan luar biasa. Not without reasoning, but by faith. Tapi bukan dengan alasan kita, tapi dengan iman. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. Please be seated. Silakan duduk. Well, Berkhotbah tentang Kristus, kalau enggak kami akan ditangkap. but you know how the Lord touches them? Tapi engkau tahu bagaimana Tuhan akan menjamah mereka By our testimony. lewat kesaksian kita. Hallelujah. Haleluya. I see so much of love of God in this place. Dan saya melihat begitu banyak kasih, yaitu kasih Tuhan yang ada di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. I minister to many big churches. Dan saya sudah melayani begitu banyak gereja-gereja But there besar. is something unusual in this place. Tapi ada sesuatu yang tidak biasanya yang ada di tempat ini. Hallelujah. Hallelujah. Many worry about their own problem. Dan begitu banyak yang khawatir tentang masalah pribadi mereka. But when your heart is for souls, Tapi ketika hatimu ini untuk jiwa-jiwa yang baru, hallelujah. Hallelujah. That's the heart of God. itu adalah hatinya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So if God give you a burden to pray, Kalau Tuhan memberikan kepadamu beban untuk berdoa, and come and pray. mari datang untuk berdoa. Amen. Amin. And I'm very touched by the testimonies. Dan saya sungguh dijamah oleh kesaksian daripada ibu tadi ya. Hallelujah. Haleluya. I may not understand everything, but I understand. Nah, mungkin saya tidak mengerti semuanya, tapi poin-poinnya saya mengerti. Hallelujah. Hallelujah. Because Malaysia and Indonesia is close in Karena language. ya Malaysia sama Indonesia ini kalau dalam bahasanya agak sedikit mirip-mirip ya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I start with the testimony. Saya akan mulai dengan kesaksian. In Malaysia, Di Malaysia, I have 2 churches, saya punya 2 gereja and we pioneered 3 churches dan kami outside juga, the town. ya sekarang kami juga memulai 3 gereja di luar tempat kami, keluar daripada tempat kami We tinggal. have an orphanage, Kami punya panti asuhan. and we have a prayer team, Kami juga punya tim doa. and then we have everyday people coming and praying, Dan kami juga ada orang-orang yang tiap hari datang dan berdoa. and we started a Bible school, Dan kami mulai sekolah Alkitab. and we are very busy. Kami sangat sibuk. Hallelujah. Haleluya. And so in that town, God touched one lady who was a Hindu, became a Christian. Dan di kota itu Tuhan menjamah seorang wanita tadinya agama Hindu, And the husband and wife separated, dan suami dan istri ini berpisah. and for a few years,
untuk beberapa tahun. So my church member witnessed to her, to that lady. Dan anggota jemaat saya bersaksi ya kepada wanita ini. The husband left her with 3 children. Dan suaminya meninggalkan dia dengan 3 anak. He's a nice man, but he listened to his family. Dan dia adalah laki-laki yang baik, tapi dia mendengarkan kepada keluarganya. So they brought her to me, Dan mereka bawa dia kepada saya. and I said, Dan nothing saya- is too hard for God. Dan saya berkata tidak ada yang terlalu sulit, terlalu sukar bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God can change your plan, the devil's plan, and his devil's plan is to separate you, but God's plan is to unite. Dan Tuhan itu bisa mengubah ya semuanya. Yang tadinya rencana daripada iblis itu memisahkan engkau, tetapi rencana Tuhan itu untuk menyatukan engkau kembali. Hallelujah. Haleluya. Please listen. Dengarkan baik-baik ya, jangan ngobrol sendiri. But if you are talking, Kalau kamu ngobrol dewe-dewe, then I think you better come and preach. kalau enggak gantian yang khotbah. I will listen. Aku yang mendengar. Hello? Halo. You have any problem? No? You want to? Mau khotbah? Pastor Syuba datang dari jauh-jauh loh untuk melayani Bapak Ibu di sini. Jadi berikan waktu dia 45 menit untuk dengarkan baik-baik ya. Hallelujah. Haleluya. Because why I'm sharing this? Mengapa saya berbagi tentang You see how the move of God, dan kau lihat bagaimana yaitu Tuhan bergerak even Malaysia, bahkan di Malaysia. God loves Muslims. Tuhan itu mengasihi orang Muslim. They are very special. Mereka juga orang yang spesial, yang khusus. Hallelujah. Haleluya. Because they don't worship idols. Karena mereka tidak menyembah berhala. You understand what I'm saying? They also call on God like us. Dan mereka juga berseru memanggil Tuhan seperti kita. But they are radical Muslims there. Tapi ada memang Muslim radikal ya. And they have been persecuting Christians. Memang mereka menganiaya. But you know, Tapi kau tahu, and as I witnessed to this lady, dan saat saya yaitu bersaksi kepada ibu ini, with God all things are possible. bersama dengan Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Hallelujah. Hallelujah. And I taught her how to pray. Dan saya mengajari dia bagaimana How berdoa. to pray in the Spirit. Berdoa di dalam roh. And just lift up your husband and pray through the Spirit. Dan saya berkata begini, angkat nama suamimu dan berdoa di dalam roh. And start thanking the Lord. Dan mulai mengucap syukur kepada And Tuhan. soon you will see the breakthrough. Dan dengan segera kau akan melihat terobosan. Not only 1 month. Tidak lebih dari 1 bulan. They are separated for several years. Dan mereka udah berpisah bertahun-tahun ya. And suddenly, Dan tiba-tiba, the husband started coming into the house. dan suaminya mulai kembali lagi ke rumahnya. He come back for his children. Dan kembali buat anak-anaknya. Maybe he's angry with his wife, but he came back for his children. Dan mungkin dia marah dengan istrinya, tapi dia kembali karena anak-anaknya. And he just come out and he just pick and see the children and give them some money and go. Dan dia datang dan liatin anak-anaknya, berikan uang jajan kepada anak-anaknya, setelah itu dia pergi. And then the following week he come again. Dan minggu berikutnya dia datang lagi. And he went into the house and he sat down. Dan dia masuk ke rumah, duduk, And then he continuously started coming back. dan terus-terusan dia kembali. So the neighbor is a Muslim lady. Dan tetangganya orang Muslim. And she was seeing what's going on. Dan dia lihat apa yang terjadi. And he called the lady. Dan dia panggil ibu ini. Hey, Hei, I'm surprised. aku kaget loh. You all separated, isn't it? Kan udah berpisah kan? For so many years. Sudah bertahun-tahun kan? And how come suddenly your husband coming back? Dan bagaimana bisa ya suami kok tiba-tiba bisa kembali? Which one? Pergi ke dukun mana? Can you please take me? Nah, bisa tolong bawa saya nggak?
Because 5 years I couldn't conceive. Dan dia berkata begini, udah 5 tahun nggak bisa hamil-hamil. Can you please bring me to the Pumo to chapel? Iya, bisa nggak bawa saya pergi ke dukun itu, bisa lakukan. And she said, Dan dia berkata, no, I didn't go for any dukun. nah saya nggak pergi dukun manapun juga. But in Quran said, it says Nabi Isa. Nah, dia katakan kalau di Quran kan ada berkata Nabi Isa. And she only prayed to Nabi Isa. Dia berkata, saya cuma berdoa kepada Nabi Isa. Oh yeah, in Quran it said about Nabi Isa, I believe, please take me there. Dan dia katakan, saya percaya, tolong bawa saya ke sana. Because I believe Nabi Isa. Karena saya percaya kepada Nabi Isa. Then the mother came to observe that I'm doing some charm for her. Dan ibunya ya mendampingi dengan pakai hijab semua dan memperhatikan apakah saya melakukan sesuatu kepada putri. What kind of charm I'm doing for her. Nah, apa canting apa yang saya akan lakukan. And then my office, I'm sitting and she's sitting there. Dan saya sit behind. dan di kantor saya, dia duduk di depan saya, ibunya duduk di belakang. And I said, I pray in the name of Jesus. Saya katakan saya berdoa di dalam nama Yesus. And she nodded the head. Dan dia angguk-angguk kepala. Jesus loves, Nabi Isa love you. Saya katakan Nabi Isa cinta Because padamu. in Malaysia I cannot say Allah, I cannot say God. Karena kalau di Malaysia saya nggak bisa katakan Allah ataupun Tuhan. So I use Nabi. For them to respond, I said Nabi Isa. Untuk mereka respon, saya pakai Nabi Isa. Hallelujah. Haleluya. And then they said, you believe? Kalau kau percaya, I pray in Nabi Isa. saya katakan saya berdoa di dalam Nabi Isa. I told her to put her hand. Dan saya beritahu dia untuk taruh baik tangannya di rahimnya. I said to repeat. I said, Lord Jesus, Saya Jesus touch me. Dan saya katakan ulangi ya, katakan Tuhan Nabi Isa jamah saya. And she did not say because the mother is so strict. She speaks softly. Dan dia ngomongnya dengan pelan ya. And I prayed for her. Saya berdoa buat dia. You go back. Kalau pulang You nanti, sit in your bedroom. kalau duduk di kamarmu, Thank Nabi Isa. terima kasih kepada Nabi Isa. And God will bless your child. Dan saya katakan Tuhan akan memberkati engkau dengan seorang anak. Hallelujah. Haleluya. And God blessed her womb. Dan Tuhan memberkati rahim. Now she's carrying a second child. Dan dia sekarang hamil anak yang kedua. 5 years she couldn't conceive. 5 tahun nggak bisa hamil. Hallelujah. Haleluya. And God loves Muslims. Dan Tuhan begitu mengasihi orang With Muslim. simple prayer, God heals them. Dan dengan doa yang sederhana, Tuhan menyembuhkan mereka. And majority Muslims, they manifest in colleges, the young youths manifest. Yeah. Dan Oh, many. banyak sekali anak-anak muda mereka juga manifestasi. And knowing someone Christian, Dan mengetahui ada seseorang orang Kristen they will ask Christian to help them. dan minta orang Kristen menolong mereka. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And you see how God moves Dan kau lihat bagaimana Tuhan by the bergerak testimony. lewat kesaksian This kita. lady's husband came back, Dan wanita ini suaminya kembali. and the neighbor Muslim was surprised. Dan tetangganya orang Muslim pun kaget. They believe in dukun. Mereka percaya dengan dukun. Hallelujah. Haleluya. But we believe in the living Almighty God. Tapi kita percaya kepada Tuhan kita yang hidup, yang maha hidup. Hallelujah. He is to bring healing and restore. Dan dia membawa kesembuhan dan pemulihan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And this the sister who testified Yang tadi saudari ibu tadi bersaksi how she was healed. bagaimana dia disembuhkan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. That's the kind of God we serve. Inilah Tuhan yang kita layani. Some places there is no miracle Dan beberapa tempat tidak ada mujizat because we use our reasoning. karena kita pakai yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran We use our kita. head knowledge. Kita pakai pikiran kita.
God wants us to come to Him with simple faith. Dan Tuhan mau kita datang kepada Dia dengan iman yang Faith sederhana, of a mustard seed. yaitu iman sebesar biji sesawi. Hallelujah. Hallelujah. And we know that there's miracles taking place here. Dan ada mujizat Tuhan yang akan terjadi di tempat ini. When you know where there is a need, Dan ketika kau tahu bahwa ada kebutuhan, we must meet the need. dan kita harus memenuhi kebutuhan itu. Hallelujah. Haleluya. Those who are financially lack, Dan kepada setiap mereka secara keuangan kurang, if you're financially blessed, kalau engkau secara keuanganmu help diberkati, them. tolong mereka. But if you don't have finances, Kalau kau tidak punya keuangan, just like Paul Silas says, I don't have gold or silver, but what I have, in the name of Jesus, you shall be healed. seperti Paulus dan Silas berkata bahwa emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya, yaitu di dalam nama Yesus aku berikan kepada. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. And we don't have to be hesitant, afraid to witness. Dan kita tidak perlu ragu-ragu dan takut untuk bersaksi. Hallelujah. Hallelujah. We must be a bold witness. Kita harus menjadi saksi yang And we berani. must be able to testify Dan kita harus mampu untuk bersaksi the goodness of the Lord. kebaikan Tuhan. When the testimony time, you must run to testify. Saat ketika ada waktu kesaksian, lari beritahu kepada WL, saya mau bersaksi. Hallelujah. Hallelujah. Because testimony will bring lives, transform lives, faith builds up. Karena dengan kesaksianmu akan yaitu membangkitkan iman dan juga perubahan. The enemy doesn't want you to testify. Dan si musuh itu tidak mau kau bersaksi. So if you testify, many will be encouraged and many people's faith will be built up. Karena ketika kau bersaksi, banyak orang diberkati dan banyak iman orang diangkat juga. I've been encouraged with the testimonies given. Ya, tadi saya sungguh diberkati ya, diberkati dengan didorong, dibesarkan hati oleh kesaksian ibu tadi. And how that Muslim sister was saved. Dan bagaimana ya orang Muslim yang diselamatkan. She's being honest, it's true. Muslims don't like Christians. Memang orang Muslim tidak suka sama orang Kristen. Because there's a religious spirit controls them. Karena ada roh agamawi yang mengontrol mereka. Hallelujah. Haleluya. And don't want them to respond to the living God. Dan tidak mau mereka itu respon kepada Tuhan yang hidup. There are many Muslim people testifies. Begitu banyak orang-orang Muslim juga bersaksi. God touches the young people. Dan Tuhan menjamah anak-anak muda. And in Bogor, Di Bogor, there's orphanage. yaitu di Bogor juga ada panti asuhan. And that girl was saved, she was a Muslim. Dan seorang wanita ya diselamatkan yang tadinya adalah Muslim. And she uses Quran to preach the gospel. Dan dia pakai Quran juga untuk menginjil. When she began to study about Quran, talking about miracles and talking so much about Jesus in Quran. Dan begitu banyak yaitu berbicara tentang Yesus dan juga mujizat di Quran. Hallelujah. Haleluya. And with that Quran, she witnessed to many people in village. Dan Villages people getting dengan saved. itu dia mulai bersaksi kepada banyak orang di kampung-kampung dan banyak orang diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. And the book was written just quoting from Quran about Jesus. Yaitu hanya mengutip ya tentang Nabi Isa yaitu di Quran. Ya. Hallelujah. Haleluya. Yesus ialah suci, ikutlah dia. Amen. Then in Quran said that. Dan di Al-Quran juga dikatakan. Hallelujah. Haleluya. Tuhan Yesus ialah suci, ikutlah dia. Amen. Amen. And with that, Dengan itu they should follow, dan mereka akan mengikuti, but they don't want to follow. tapi mereka tidak mau mengikuti. They like the fleshly thing what Muhammad taught them. Iya, mereka itu hanya mengikuti dagingnya aja. Hallelujah. Haleluya. God want you to know that you are a chosen generation. Bahwa Tuhan mau kau tahu bahwa engkau adalah umat pilihannya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You're all we are royal priesthood. Karena kau dipanggil untuk
menjadi imamat rajani. You are the child of the Most High Dan God. kau adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Your spiritual mind need to be prepared. Dan pola pikirmu, rohanimu ini harus dipersiapkan. Hallelujah. Haleluya. So that and physically you know who you are. Dan secara fisik jasmani kau tahu siapakah engkau. Amen. Amin. You know the scripture in 1 Peter 2, Dan kau 9 tahu to 10. yaitu 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 bisa tayangkan. Everyone can read. Setiap orang bisa membacanya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. I want to encourage you today. Dan saya mau yaitu mendorong kau hari ini. I want you to know who you are today. Dan saya mau kau tahu siapakah engkau hari ini. You may think I'm a child of God. Mungkin kau berpikir kau adalah anak Tuhan. You may know that you're only a child of God. Dan engkau adalah anak Tuhan. But Jesus says, Tapi Yesus you berkata, are called to be a royal priesthood. dan engkau dipanggil menjadi umat imamat rajani. Everyone can read. Dan setiap orang bisa baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Haleluya. You're called to be a holy. Engkau dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Haleluya. Haleluya. Amen. Amin. Peculiar treasure. Dan di mana dikatakan bahwa harta yang sungguh-sungguh. Hallelujah. Hallelujah. In another version it says, you are called the heritage of God. Dan dengan terjemahan yang lain dikatakan bahwa engkau ini adalah warisannya You are Tuhan. different. God has separated you from the world and to brought you to the marvelous light. Dikatakan bahwa engkau ini berbeda dan Tuhan yang memilih engkau, memanggil engkau dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. You are called to be a chosen. Dan engkau dipanggil untuk menjadi umat pilihannya. That is why you must set a good example outside. Oleh karena itu engkau harus menjadi contoh di luar sana, menjadi contoh yang baik. We sing and dance and praising God in the house of God. Dan kita menari, menyanyi, yaitu di rumah Tuhan. And when you go out Seketika engkau keluar and then you fight dan engkau berantem and putting cursing words on one another, dan mulai mengutuki satu dengan yang lain, God's testimony breaks. dan kesaksian Tuhan itu jadi hancur. And when you talk about your lack, Kalau kau berbicara tentang kekuranganmu, and they turn around and tell you, dan mereka akan berbalik dan berkata why do you go kepadamu, to church when you are suffering and you're financially not well? dan mengapa engkau pergi ke gereja tetapi engkau tetap menderita dan keuanganmu tidak You complain baik-baik, about your finance. dan engkau mengeluh tentang keuanganmu? Why do you believe in Jesus? Mengapa engkau percaya kepada Yesus? No testimony, right? Tidak ada kesaksian kan? Hallelujah. Haleluya. So when you want to see a breakthrough in your life, Kalau engkau sungguh-sungguh mau melihat terobosan terjadi di dalam hidupmu, simply obey God. dan dengan sederhana taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. God is speaking to you right Dan now. Tuhan sedang berbicara kepadamu saat In ini. Psalms 48 verse 9. Di dalam Mazmur 48 ya. Verse 9. Ayat yang ke-9 sama. Be have Mazmur. thought of thy loving kindness, O God, in the midst of thy temple. Dikatakan Mazmur 48 ayat 9, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Amin. Hallelujah. Haleluya. And then Psalms 119 Mazmur 119 verse 59. ayatnya ke-59, I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Who's the pastor? The leader, Ibu Nani.
Nani and the team. Hallelujah. So they have service every week here. Yeah, every Friday. Or not Sunday. This is the fellowship, not the church. Hallelujah. God gonna use people here to train and equip and send forth to desa-desa. Yaitu dikatakan bahwa Tuhan akan memakai orang-orang di tempat ini, memperlengkapi orang-orang di tempat ini untuk diutus pergi ke desa-desa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Haleluya. Because we are here to build God's kingdom. Karena kita ada di tempat ini untuk membangun kerajaan. Once you've known about God, Saat ketika engkau mengenal Tuhan, once you learn about God, ketika engkau belajar tentang hallelujah. Bible says, he that wins souls are wise. Dikatakan, Alkitab berkata, setiap mereka yang memenangkan jiwa itu adalah orang yang bijak. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we must set a good example. Dan kita harus itu menjadi saksi yang baik. Hallelujah. Hallelujah. If you are struggling in your personal life, Kalau engkau bergumul dalam kehidupan pribadimu, turn with me Romans chapter 12. mari buka di dalam Roma 12. Because we all have weaknesses. Karena setiap daripada kita punya kelemahan. We all have problems. Dan setiap kita punya masalah. We do not know how to overcome. Dan kita tidak tahu bagaimana akan mengatasinya. Some of them addicted by smoking. Ya, beberapa daripada mereka yaitu kecanduan rokok, alkohol, and they have what you call the bitter leaves they like to put in their mouth. Itu apa? Pinang. Makan pinang. And is in a habit. Nah, itu adalah kebiasaan. And that is something that destroys our body. Dan itu sesuatu yang menghancurkan tubuh kita. And then you're unable to overcome that temptation. Dan kau tidak mampu untuk mengatasinya dengan cobaan itu. I know you love God, you want to follow God, but Aku you tahu. cannot let go of your addiction. Dan aku tahu kau mengasihi Tuhan, kau mengikuti Tuhan, tapi kau tidak bisa keluar, yaitu dari kecanduanmu. Hello? Hello. The secret sins that you want to hide it and nobody knows. Itu dosa yang tersembunyi, kau berusaha untuk yaitu menyembunyikannya. And if your neighbor Kalau ada tetanggamu who's not a Christian bukan orang Kristen, and you're not setting a good example, kau tidak memberikan contoh yang baik, how will they come to know Jesus? bagaimana mereka bisa kembali datang You're a kepada Christian, Yesus? nothing changed. Kalau kau orang Kristen tidak mau berubah, Even you tell about Jesus, why should I believe in your Jesus? Because you're still the same, nothing changed in you. dan tetanggamu akan berkata, ngapain aku percaya kepada Yesus? Karena engkau ada dalam keadaan yang sama, tidak berubah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Only Jesus can change. Hanya Yesus yang bisa merubah. That's why we need to renew our mind with the Word of God. Oleh karena itu kita perlu memperbaharui pola pikir kita, akal budi kita Romans dengan 1. firman Tuhan. Di dalam Roma 12. 12 ayat 1 and yang 2. pertama dan kedua dikatakan, Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hallelujah. Hallelujah. Look at one another, say, God is speaking to me. Dan lihat sebelah kiri kananmu, berkata bahwa Tuhan berbicara kepadaku. God is speaking to you. Dan Tuhan sedang berbicara kepadamu. Look at one another, God is speaking to you. Dan Tuhan sedang berbicara kepadamu. Amin. Look at one another, God is speaking to you. Ya, lihat satu kiri kananmu, katakan Tuhan sedang berbicara kepadamu. Amin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So this is the word of God. Ini adalah firman Tuhan.
And what God says, Dan Tuhan berkata, we need to renew our mind. kita perlu memperbaharui akal budi kita. Hallelujah. Hallelujah. So that we can carry out the testimony of God. Sehingga kita terus bisa membawa yaitu kesaksian tentang Tuhan. Amen. Amin. We all have character. Kita semua punya karakter Our attitude, dan sikap kita our action, dan juga tindakan kita pride, dan kesombongan kita, ego, egois kita, and very hard to say sorry. dan sangat sulit untuk berkata maaf. You think of Jesus. Pikirkan tentang Yesus. When people let you down, Kalau orang-orang merendahkan engkau, and people say all manner of words about you. yaitu mengatakan hal-hal yang buruk tentang engkau, When people comment about Jesus, ketika orang-orang memberikan komentarnya tentang Yesus they hit him on the head. dan mereka pukul kepalanya, I said, you say you call yourself king, engkau berkata engkau memanggil dirimu adalah raja and they prepare the thorn dan mempersiapkan mahkota duri, and pierced on him. I said, you call yourself a king? Here, you are a king. dan yaitu ditusuk ya, pakai mahkota duri di atas kepalanya. And they are Dia katakan so bahwa- wicked until the thorns, they pierced it hard to pierce in his head to stay put. Karena mereka begitu jahatnya, mereka taruh mahkota duri itu ditekan sampai menusuk kepalanya sampai berdarah And bleeding. dan berdarah. You know what is that meaning? Itu artinya apa? Do you know what is that meaning? Apa artinya? Jesus saying Yesus berkata our mind need to be renewed. bahwa akal budi kita, pola pikir kita perlu diperbaharui. In our mind we make a lot of mistakes. Bahwa di pikiran kita ini kita buat banyak sekali kesalahan. Always want to think negative. Selalu berpikir yang negatif Always want to revenge. dan selalu mau membalas dendam. Hallelujah. Haleluya. The meaning of putting that crown and piercing him until he bleeds for you and I. Dan arti daripada yaitu menaruh mahkota duri di atas kepalanya itu sampai dia berdarah. Hallelujah. Haleluya. So that you and I will be well. Sehingga engkau dan saya itu dalam keadaan baik. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Haleluya. Allow our mind to be renewed. Dan kita harus izinkan pikiran kita ini diperbaharui. As you continue to read, Kalau kau terus baca and in verse 5, ayatnya yang kelima, see what he says here. Verse 3, read verse 3. 12 ya, Roman 12. Yeah. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Hallelujah. 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 The measure of faith. Yaitu ukuran iman. Hallelujah. Hallelujah. Whatever that happens around, Apapun yang terjadi di sekelilingmu, they crown Jesus mereka memahkotai Yesus with they literally pierced him on his dan head. yaitu ditusuk ya sampai kepalanya. Hallelujah. Haleluya. We must be grounded in the word of God, Dan kita ini harus ya ditanam di dalam firman Tuhan so that our mind will be renewed. sehingga pikiran kita ini diperbaharui. Hallelujah. Hallelujah. That you will have the heart of God. Sehingga kau punya hatinya Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Then we start confessing the right things. Dan kita mulai yaitu mengucapkan hal-hal yang benar. Hallelujah. Hallelujah. And lastly, we come to Philippians 4:8. Mari kembali yaitu di dalam Filipi 4:8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there is any virtue, and if there be
any praise, think of these things. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hallelujah. Amin. As a children of God, Sebagai anak Tuhan, and you don't have to feel jealous if they are prosperous, if they are doing well. dan engkau tidak perlu cemburu atau iri hati ketika orang itu melakukan dengan baik ataupun dalam If keadaan God bless makmur. them a car, praise God. Kalau Tuhan memberkati mereka, puji You Tuhan. must rejoice along. Dan engkau harus bersuka cita. Hallelujah. Hallelujah. One day God will also bless you. Dan satu hari Tuhan juga akan memberkati engkau. God is not a God of partiality. Dan Tuhan itu tidak Tuhan yang memilih-milih. Hallelujah. Haleluya. When I pioneered the work in Malaysia, Saat ketika saya memulai pelayanan saya di Malaysia, and I was reaching out for Tamil people, dan saya menjangkau orang-orang Tamil, and I'm not Tamil, dan tapi saya ini bukan orang Tamil. and I cannot speak the language. Saya tidak bisa berbicara bahasa Tamil. And God gave me burden for poor people. Tetapi Tuhan menaruh beban kepada saya untuk orang-orang miskin. And from the small town, and when miracles begin to happen, and God gave me burden for those people. Dan mulai dari kota yang kecil itu, dan mujizat terjadi, dan Tuhan menaruh bebannya buat orang-orang ini. Their income is very little. Dan penghasilan mereka sangat sedikit. They come by bicycle, Mereka datang dengan bersepeda, by walking. dengan berjalan. Hallelujah. Haleluya. When God bless me, when I go and fetch them and come. Saat ketika Tuhan memberkati saya dengan mobil van, saya itu menjemput mereka. I teach them how to believe God. Dan saya mengajari mereka bagaimana percaya For kepada your lack. Tuhan untuk kekuranganmu. Hallelujah. Haleluya. Today mostly all of them has got cars. Dan hari ini ya, semua daripada mereka itu sudah punya mobil. And we can have too. Engkau juga bisa punya. Hallelujah. But I feel having car is a problem. Tapi saya rasa ya punya mobil ini jadi masalah juga ya. Sekarang mahal bensinnya. No, not mahal is macam. Ya, but the thing is also mahal. Macet juga. For God is not mahal. Bagi Tuhan itu tidak mahal. We must give. Kalau dia berikan, dia pasti berikan. We serve a rich God, you know. Karena kita melayani Tuhan yang kaya. We know we are living by faith 100%. Kau tahu ya, kami ini hidup dalam iman 100%. And God bless me 2 cars. Dan Tuhan memberkati saya dengan 2 mobil. No, 3 cars. Dengan 3 mobil. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. As long as you are faithful to Him, Selama kalau kau setia kepada Dia be obedient to His teaching. dan juga taat kepada pengajaran. When He asked to give joyfully. Ketika Dia minta engkau memberi, berilah dengan sukacita. He will bless you. Dan Dia tahu bagaimana memberkati engkau. We never look to anybody for help. Kami tidak pernah cari orang untuk menolong. Why should I look for help when I serve a rich God? Mengapa saya harus mencari pertolongan orang lain kalau saya melayani Tuhan yang kaya? My father is very rich. Hallelujah. Bapakku sangat kaya. Haleluya. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. And what, guess what? I'm his warisan, so all his inheritance for me. Saya ini adalah ahli warisnya. Jadi seluruh warisan Tuhan itu menjadi milikku. Hallelujah. Hallelujah. If you're financially lack, turn to God. Saat ketika keuanganmu kurang, beritahu kepada Tuhan. Pray with the word of God. Berdoa dengan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Why I said you all must receive the Holy Spirit. Mengapa saya berkata bahwa engkau semua harus terima Roh Kudus? Hallelujah. Hallelujah. You want God to answer your prayers quickly? Kalau engkau mau melihat Tuhan menjawab doamu dengan cepat, Listen. dengar. Hallelujah. Haleluya. There is power. Ada kuasa. Amen. Amin. There is power in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Hallelujah. Hallelujah. There is power in the Holy Spirit. Dan ada kuasa di dalam Roh Holy Kudus. Spirit is
power. Roh Kudus itu adalah kuasa. Hallelujah. You Haleluya. want the power of God? Kalau kau mau kuasa You Tuhan must be filled with the Holy Spirit dan kau harus dipenuhi oleh Roh Kudus and talk to Him in His language, dan berbicara kepada Dia dengan where bahasanya the devil doesn't di understand. mana iblis tidak bisa mengerti. Many of our prayers are not answered because you're giving so much information to the devil. Banyak sekali doa-doa kita ini tidak dijawab karena kita sudah memberikan begitu banyak informasi kepada iblis. That's why you have to pray in understanding a few words and pray more in the Spirit. Oleh karena itu kau berdoa dengan doa yang bisa dimengerti hanya sedikit saja, tapi sisanya engkau berdoa di dalam roh. This is Lebih how you banyak should lagi. pray. Dan Bible itulah says. bagaimana engkau harus Go berdoa. back and read it, 1 Corinthians 14:15. Nah, kembali nanti baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Pray with the word of God. Yaitu berdoa dengan firman Tuhan. Hallelujah. And Haleluya. pray in the Spirit. Dan berdoa di dalam roh. And like this you pray, Lord, I lift up my children before you. Dan berkata, Tuhan, aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. And I forgive him and pray in the Spirit. Reba shanda raba sanda dia. Dan You aku pray in the Spirit. mengampuni dan aku berdoa dalam bahasa roh. And you'll see the breakthrough. Dan kau akan melihat terobosan terjadi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I can bring many testimonies. Aku bisa membawa banyak kesaksian. In Philippines, there's this young man, the father left them when they were small. Di waktu di Filipina saya melayani, yaitu anak muda ini, yaitu di mana ayahnya meninggalkan mereka ketika dia masih kecil. Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully. Dengarkan And I'll baik-baik pray. dan aku akan berdoa. And that Anglican church, they all filled with the Holy Spirit. Gereja Anglikan yang mengundang kami untuk berbicara tentang Roh Kudus, After semua gereja, seluruh jemaatnya itu menerima Roh Kudus. And the young man who's 22 years old was a worshipper. Dan anak muda umur 22 tahun dia adalah pemimpin pujian. And when after the meeting we are walking back. Dan setelah selesai To the kebaktian, kami kembali berjalan ke mobil kami. And I asked them, hey, where is your father? Dan saya tanya kepada mereka, di manakah ayahmu? If you are facing problem with your spouse, Kalau engkau punya masalah dengan if pasanganmu, your spouse left you, kalau pasanganmu meninggalkan or engkau, if you have any problem, kalau engkau punya masalah apapun, maybe juga, not you, maybe your family, your relative, your friends. mungkin bukan engkau, tetapi temanmu atau keluargamu. And I looked at this young man. Lihat anak muda ini. I said, he said, when I was 10 years old, my father left me. Dan dia berkata, saat saya berusia 10 tahun, ayah saya meninggalkan saya. Now he's 22. Dan sekarang dia berumur 22 tahun. So how many years the father left him? Berapa tahun ayahnya meninggalkan dia? 12 tahun ya. Listen, Dengarkan baik-baik. I looked at him Dan saya melihat dia. and I looked at his sisters. Dan saya melihat saudari-saudarinya. I said, do you still love your father? Saya katakan, apakah engkau masih mengasihi ayahmu? Hello? Halo. And he said, Dan dia berkata, I don't know my father still alive or dead. dia katakan, kami tidak tahu apakah ayah kami masih hidup atau sudah mati. I said, that's easy for Jesus. Dan saya berkata, itu mudah bagi Yesus. One good thing about these young people, Jadi hal yang baik kepada anak-anak muda ini, they listen mereka mendengar and they obey. dan dia taat. Hallelujah. Haleluya. And I told them, Dan saya beritahu kepada mereka, say, all of you hold hands together. nanti kalau pulang ya berkumpul, pegang tangan bersama-sama. I said, God, I forgive my father. Katakan bahwa Tuhan, aku ampuni ayahku, And pray in the Spirit. dan berdoa dalam bahasa roh. Don't say much. Jangan banyak ngomong, Just pray in the Spirit. hanya berdoa dalam bahasa roh. After that, start thanking the Lord. Dan mulailah mengucap syukur. Within this week, God will show you. Dan saya berkata begini, dalam minggu ini juga Tuhan akan tunjukkan kepadamu. Hallelujah. Hallelujah. And so they did. Dan mereka lakukan. So on Wednesday, Itu hari Rabu. I told them on Sunday, Saya katakan kepada mereka itu hari Minggu. on Wednesday, Dan hari Minggu, as I was walking, saat saya sedang berjalan ke gereja itu kembali, and this young man running, dan anak muda ini lari. Pastor, I got a news for you. Ya, Bu Pendeta, kami punya berita buat Out of engkau. nowhere, my father called me this Nggak tahu morning. dari mana
ayah saya menelpon saya pada pagi My hari. father crying, he wants to come back. Dan ayah saya menangis dan berkata mau kembali. That's how the power of the Holy Spirit can do for you. Dan inilah kuasa Roh Kudus bisa He lakukan. answers quickly. Dan dia menjawab dengan You cepat. want to see breakthrough here? Kalau kau mau melihat terobosan terjadi di tempat ini, Don't use your logic, your reasoning. Oh, how can she say we can have building, we don't have money? That's not your problem to worry about. ya, tidak perlu pakai pikiranmu, pakai pertanyaan dalam pikiranmu. Bagaimana Pastor Subhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan gedung yang baru, bukan urusanmu. Hallelujah. Your job is to praise Him. Ya, pekerjaanmu hanya memuji Tuhan saja. Your job is to thank Him. Mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih. Your job is to pray for breakthrough. Dan pekerjaanmu berdoa untuk terobosan. Hallelujah. Hallelujah. And what He says, He will do it. Dan apa yang dia katakan, dia akan lakukan. Hallelujah. Amen. Shall we all rise? Mari bangkit berdiri bersama. Thank you, Lord. Makasih God Tuhan. wants to heal some of you in the stomach problem. Dan Tuhan akan menyembuhkan engkau dengan masalah perut. Hallelujah. Haleluya. Whatever situation you're in. Apapun situasi yang sedang engkau. Kalau kau mau melihat terobosan terjadi, bisa maju ke depan. Biarlah seluruh umat Tuhan, yaitu mengulangi apa yang saya katakan ya, Speak loudly. ucapkan dengan keras. Let the devil hear Biarlah si iblis mendengar that you are God's child. bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. For I'm your child. Aku adalah anakmu. Anakmu. I reject every curse, Aku tolak setiap kutuk. every generation curse. Setiap kutuk generasi. Get out of my life, get out of my family. Keluar dari diriku, keluar dari keluargaku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. The blood of Jesus. Aku katakan darah Yesus. Dan setiap roh tertidur, aku tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk melawan setiap roh malas. Aku tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan aku percaya. Dan Kau telah mati bagiku. Dan Kau bangkit pada hari ketiga.
Dan hari ini aku begitu yakin. Katakan Bu, dan hari ini aku yakin. Bahwa namaku tercatat di buku kehidupan di sorga. Iya. Dengar ya Ibu, ngerti nggak? Ngerti. Dengar ya. Iya, beberapa daripada engkau tidak mau ngomong ya. You want God to protect you, you want God to save you. Kalau engkau mau Tuhan melindungi engkau, kalau engkau mau Tuhan menyelamatkan engkau. That's why I'm making this prayer. Oleh karena itu saya buat doa ini. Amen. Understand? Kau mengerti ya? Saat ketika engkau meresponinya dan mengucapkannya, You're selecting the devil to get out of your family. dan engkau sedang menampar si iblis keluar dari keluarga. Haleluya. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku adalah anakmu. Saat ini juga aku memiliki kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika aku menerima Roh Kudus, aku menerima kuasa. Dan setelah itu aku berbicara dalam bahasa yang lain. Bahasa ini tidak ada seorang pun yang mengerti. Tapi Tuhanku sendiri. Penuhi aku sekarang. Aku akan berkata dengan iman. Makasih Tuhan. Aku akan mau mengalami kuasa-Mu. Ketika aku menerima kuasa-Mu, aku menerima kesembuhan. Aku menerima pelepasan. Makasih Tuhan. Haleluya. Aku tidak akan takut lagi. Aku tidak mau khawatir lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mulai buka mulutmu dan berbicara bahasa Allah.
terima kesembuhan. Touch. Jangan. Tidak ada yang terlalu sulit lagi. I call you to be intercessor. Aku memanggil kau menjadi pendoa When you siapa? pray for others, Dan ketika kau berdoa buat orang God lain, takes care of you. dan Tuhan akan menjaga keluarga. Hallelujah. Haleluya. And ponder on the word of God. Dan terus renungkan firman Tuhan. And meditate. Joshua 1:8 says. Yaitu di dalam Joshua 1 ayat 8. And when you meditate, Saat ketika engkau And you merenungkan will see firman Tuhan, success. dan kau akan melihat sukses, terobosan concerning your children, tentang anak-anak. claim Jeremiah 29 verse 11. Dan klaim Yeremia 29 ayat 11. Hallelujah. You will see the Haleluya. breakthrough. Dan kau akan melihat terobosan. Hallelujah. Haleluya. God know how to bless, but you have to pray and tell that children must serve God. Dan Tuhan tahu bagaimana memberkati, tapi kau harus beritahu bahwa anak-anak harus melayani They Tuhan. learn to honor God. Dan belajar untuk They put God menghormati Tuhan, first. yaitu mementingkan Tuhan terlebih And dahulu. God knows how to bless. Dan Tuhan tahu bagaimana memberkati. Jamah dia. Oh, hallelujah. Give you all the praise. Give you all the Berikan praise. segala pujian Thank you, Lord. kemuliaan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. You're very special to God. Kau sangat spesial kepada Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. I see you teaching and ministering to some ladies around you. Dan aku melihat kau mengajar beberapa para wanita. Hallelujah. And you share your experience to them. Dan kau berbagi tentang pengalaman How to merenungkan firman Tuhan. Yaitu sesuai dengan Joshua 1 ayat 8. Saat ketika engkau merenungkan firman-Nya, haleluya, dan kau akan menjadi makmur. Karena firman Tuhan itu ada kuasa, dan firman itu adalah realita. Haleluya. Dan berdoa terus di dalam bahasa roh. Haleluya. Dan kau akan melihat terobosan terjadi. Amin. Tuhan memberkati.